Baca doa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman tahu gak sih kenapa kita tuh harus berdoa? Biar belajarnya lancar. Oke, biar belajarnya lancar ya. Selain itu, baca doa itu tidak hanya saat belajar, tapi saat melakukan kegiatan ya. Semua kegiatan harusnya berdoa supaya yang kita kerjakan itu lancar. Dari yang kenapa kalian berdoa? Oke, jadi teman-teman tahu nggak kenapa kita harus berdoa? Biar fokus belajar. Oke, biar fokus ya. Selain itu nggak cuma belajar aja sih kita harus berdoa, tapi saat melakukan berbagai kegiatan harus berdoa ya, supaya apa yang kita kerjakan itu lancar dan berkah juga. Teman-teman tahu nggak pagi ini kita mau belajar apa? Belum tahu Ibu. Hari ini kita akan belajar materi mengenai barisan dan deret aritmatika. Udah ada yang tahu belum apa itu barisan dan apa itu deret aritmatika? Belum tahu Ibu. Oke, jadi di sini Ibu akan menyampaikan dua submateri. Yang pertama itu barisan aritmatika dan deret aritmatika. Yang pertama yaitu barisan aritmatika. Untuk mengetahui apa itu deret, kita harus tahu dulu ya apa itu barisan aritmatika. Teman-teman tahu nggak ini apa? Tanggalan Bu. Tanggalan ya. Bahasa kerennya kalender. Ya. Teman-teman tahu nggak apa kaitan antara barisan ini dengan kalender? Kaitannya kalender tersebut yaitu terletak pada angka-angkanya, di mana pada angka-angka tersebut memiliki beda atau selisih, yaitu 1. Oke, jadi kaitan antara kalender dengan barisan aritmatika ini yaitu kaitan yang terjadi antara barisan aritmatika dengan kalender itu terletak pada angkanya, dari angka 1 ke angka 2, angka 2 ke angka 3, di mana angka 1 untuk menjadi angka 2 itu harus ditambah angka berapa? Angka 1. Angka 2 untuk menjadi angka 3 ditambah angka berapa? 1. Dan seterusnya ya, sampai angka 30 itu harus ditambah dengan angka 1. Itu berarti memiliki selisih atau beda konstan, yaitu berapa? 1. Oke, paham ya? Paham. Coba Mbak Lutfiah dibacakan dari konsep tersebut, jelaskan secara jelas apa itu barisan aritmatika. Jadi barisan aritmatika itu barisan bilangan yang selisih atau beda antara sukunya selalu sama atau tetap Ibu. Oke, terima kasih. Nah, ini merupakan bentuk umum dari aritmatika ya, U1, U2, U3 dan U4 sampai dengan UN. Nah, untuk rumusnya yaitu UN sama dengan A plus N min 1 dikali B, B-nya ini beda. Nah, untuk menentukan rumus ini, Ibu akan jelaskan. Jadi U1, U2, dan U3 dan seterusnya sampai dengan UN. U1 ini kita anggap sama dengan A. A ini merupakan suku pertama. Nah, U2 ini suku pertama kita tambahkan dengan beda, karena U1 menuju U2 ini kita sudah menambahkan beda seperti kalender tadi, kita tambahkan beda ya atau selisih. Nah, begitu juga dengan U3. Itu A ditambah B, karena di sini sudah ada beda, jadi kita tambahkan beda lagi. Kalau Ibu tulis A ditambah 2B boleh nggak? Boleh. Oke, dan selanjutnya seperti itu ya. Ini UN, dia tetap suku pertama, karena kita tidak tahu N-nya ini berapa nilainya, jadi N dikurang 1 dikali dengan beda. Jadi inilah rumus barisan aritmatika. Bisa dipahami ya? Bisa. Ini Bu ada contoh soal barisan aritmatika. Soalnya yaitu carilah suku ke-100 dari barisan aritmatika 2,5,8,11. Di sini teman-teman bisa nggak untuk memahami sendiri? Apa perlu dijelaskan? Paham ya? Bisa dipahami ya? Bisa Bu. Oke, pinter-pinter ya ini ya. Alhamdulillah Ibu. Selanjutnya yaitu deret aritmatika. Tadi kan Ibu ngasih kalian konsep untuk mencari pengertian. Nah, sekarang Ibu kasih kalian pengertian untuk mencari konsepnya. Mbak Asa silahkan dibaca. Mbak Asa, deret aritmatika itu apa? Baik Bu, deret aritmatika merupakan
Oke, jadi bagaimana nih barisan aritmatika bisa menjadi deret aritmatika? Ada yang bisa? Tadi Mbak Asa bilang kalau deret aritmatika itu penjumlahan berurutan suku-suku dari barisan aritmatika. Kenapa barisan aritmatika bisa menjadi deret aritmatika? Ada yang bisa? Jumlah Bu. Dijumlah, silakan Mbak Asa dari konsep ini. Oke, jadi benar ya yang dikerjakan sama Mbak Asa ini, bahwasanya konsep barisan aritmatika yaitu ketika barisannya itu U1, U2 dia menggunakan koma, ketika menjadi deret aritmatika dia menggunakan tanda positif. Ini bentuk umumnya, bisa teman-teman lihat ya, bisa dipelajari juga, Ibu sudah kirim PPT-nya. Nah, untuk menentukan rumusnya sebelum kita masuk ke contoh soal, misal Ibu punya suatu deret bisa minta tolong ini berapa jumlahnya? 42. Oke, 42. 12 tambah 2 berapa? 14. 4 tambah 10 14. 6 tambah 8 14. Ini tadi ada berapa angka? 6. 6 dibagi 2 3 dikali dengan 14, hasilnya berapa? 42. Dapat 3 ini, ketika angkanya ini kita bagi dengan 2. Kenapa harus dibagi dengan 2? Karena kepalanya atau suku pertamanya itu 2. Nah, 14 ini didapat dari penjumlahan kepala dan juga ekornya. Jadi 6 dibagi 2 dikali dengan kepalanya 2 ditambah dengan ekornya 12. 3 dikali dengan 14 sama dengan 42. Bisa dipahami ya? Bisa Ibu. Untuk contoh soalnya bisa dipahami tidak? Bisa ya. Oke, Ibu ada tugas kelompok, satu kelompok 2 orang ya, untuk mengerjakan soal berikut. Perwakilan kelompok siapa yang maju? 2 orang. Mbak Asa, bisa Mbak Asa? Ayo Mbak Asa. Saya yang mana Bu kelompok saya awal ya? Bebas, yang mana aja boleh. Kelompoknya Mbak Devi udah? Sudah Ibu. Kegantian ya. Sudah Bu. Oke, benar nggak hasilnya? Sama Ibu. Sama ya. Oke, tadi kelompoknya Mbak Devi katanya ada yang mau maju. Hasilnya harus sama ya.
Hasilnya sama ya, berarti jawabannya benar. Sekarang Ibu ada tugas kelompok lagi, di mana kelompok besar Ibu bagi menjadi 2 kelompok ya. Ini ada 2 soal, yang satu barisan dan yang satu deret. Untuk kelompoknya Mbak Zahra, yang barisan ya Mbak, nanti kelompoknya Mbak Lutfiah yang deret. Oke, Bu. Gimana, bisa mengerjakan? Masih bisa, Bu. Nanti jawabannya dikirim ya ke Google Classroom, nanti dicek. Siap Bu. Oke, itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Kalau dari saya Ibu, hari ini kita belajar mengenai barisan dan deret aritmatika. Kemudian kalau untuk barisan aritmatika itu barisan bilangan yang selisih atau beda antara sukunya selalu sama atau tetap. Sedangkan untuk deret aritmatika itu penjumlahan berurutan suku-suku dari barisan aritmatika. Oke, makasih ya Mbak Lutfiah. Oke, jadi itu kesimpulannya itu tadi. Tanpa kita sadari ya bahwasanya deret aritmatika atau barisan aritmatika ini memiliki hubungan dengan kehidupan sehari-hari seperti tadi Ibu sudah mencontohkan, yaitu kalender. Itu kan selalu ada di rumah kita kan ya. Berarti barisan dan deret aritmatika itu ada di kehidupan kita sehari-hari. Ada yang ditanyakan sebelum Ibu tutup? Tidak ada. Tidak ada. Oke, cukup ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.